Nah, jadilah muka aku Pertamina. Aku nggak merawat kulit aku, tapi aku make up. Bahwa pertama kali yang orang lihat itu bukan otak kamu, isi otak kamu, Betul. tapi penampilan kamu. Aduh, kenapa ya? Kok cowok gue mutusin gue gitu? Apa karena gue kurang cakep gitu ya? Hai guys, kita ketemu lagi di Dex Talk bersama aku Emansipasi dan pastinya kita akan bertemu dengan bintang tamu yang keren banget hari ini. Sekarang udah ada bersama kita, aku mau memperkenalkan guest kita hari ini adalah Jessie. Halo. Halo Kak. Apa kabar kamu Kak? Baik. Aku manggilnya apa nih, Jessie, Wongso atau? Jessie aja. Kalau terpanjang-panjang terpusing, nama panjang. Okay. Jadi udah Jessie aja yang singkat, padat dan jelas. Oke, gitu. baiklah. So di sini udah ada Jessie ya bersama aku Elman. Pastinya kita bakalan ngobrol-ngobrol seru bareng kalian semua Dex people. Pastinya di Dex Talk. Oke, sekarang topik kali ini kita bakalan ngomongin tentang orang cantik hidupnya lebih gampang atau lebih susah, atau lebih kita zaman sekarang ya, anak zaman sekarang tuh lebih ngomongnya tuh beauty privilege gitu katanya Kak, ya kan. Jadi itu dong, kasih dikit dong kisi-kisi tentang diri kamu. Sebenarnya kamu kan sangatlah cantik menawan kan gitu. Kamu mulai menjadi kayak apa namanya, suka make up apa segala macam itu sejak kapan tuh? Aku mungkin bisa cerita sedikit ya. Aku Boleh. waktu masih kecil tuh tomboy banget. Oke, aku. Aku bener-bener tomboy banget. Saking tomboynya aku tuh suka banget yang namanya pakai celana panjang. Jeans aku gitu. Aku nggak pernah pakai rok kecuali rok sekolah. bener. Itu pun Jadi, karena harus ya. Itu karena harus gitu. Mungkin kalau boleh pakai celana udah pakai celana kali aku mungkin waktu SD, waktu TK gitu ya. Nah karena kan memang ya ngikutin harus pakai rok. Nah abis itu sisanya aku nggak pernah pakai rok lagi. Bahkan dulu waktu masih kecil mama aku suka bilang gini, kamu kayaknya nanti gedenya parah nih, kayaknya makin lama makin tomboy ini kayaknya. Karena orang mah kalau perempuan gitu demennya nyisir, dandan gitu, dendong-dendong gitu ya. Aku tuh nggak demen dandan gitu loh. Aku nggak demen yang namanya kayak coba-coba pakai lipstick gitu-gitu, aku nggak suka gitu. Jadi aku ya udah, aku selesai mandi aku pergi ya udah begini-begini aja. Aku kayak natural aja gitu. Dan parahnya lagi sampai aku tuh kalau keluar lupa nyisir. Jadi berantakan. Jadi aku saking lepek gitu. Iya, saking dulu tuh kecilnya aku cuek banget gitu. And then itu cuek banget. Jadi kalau anak-anak kecil dulu rambutnya dikepang-kepang gitu ya, cantik, lucu, imut-imut gitu kan ya. Kayak Marsha and the Bear gitu kan ya. Nah, aku mah boro-boro kayak Dora tuh kayaknya ya. Kayaknya Dora kesetrum kayaknya. Terus apa yang ngebuat kamu akhirnya tiba-tiba cinta akan menjadi pretty lah gitu, kayak I have to look good gitu, I have to change my style, I have to change my look. Itu sejak kapan dong berarti? Mungkin karena dulu mamaku itu masukin aku ke sekolah modeling dulu. Nah, jadi tuh kayaknya yang namanya the power of kefefet mah ada tuh. Apa the power of apa? Kepepet, iya. Oke, jadi mau nggak mau harus ngerti styling, betul, karena harus masuk ngerti sekolah modeling, makeup. suruh jalan yang bagus, suruh dendong, belajar make up semua segala macam. Nah, tapi emang dasarnya mungkin emang aku tuh orangnya nggak suka make up. Aku tuh kalau pergi wawancara gini, pergi keluar gitu atau syuting aku make up. Tapi kalau misalnya kayak hari daily dan kayak ke mall gitu-gitu, aku tuh nggak make up pasti. Jadi aku memang bener-bener ya udah paling cuma pakai toner, pakai pelembab, udah deh gitu sama SPF kalau misalnya daily. Jadi apa ya, walaupun mungkin orang bilang udah sekolah modeling nih pasti kayak udah nih pasti langsung jadi glowing gitu maksudnya. Tapi tetap emang mungkin karena kepribadian aku juga gitu ya, orangnya ya udah demennya natural, demennya santuy, yang udah yang penting. Tapi rambut sekarang udah mulai nyisir gitu, nggak kayak dulu. Jadi udah tahu nih oke, rambut rapi, harus cantik gitu. Jadi aku juga ngelihat ya bahwa ternyata cantik itu tuh emang privilege gitu. Jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan di sana. Contohnya apa sih sebenarnya kayak beauty privilege sampai sekarang tuh kan mungkin masih Dex people nih masih bertanya-tanya sebenarnya beauty privilege itu apa gitu, kamu memaknai beauty privilege itu kayak gimana, atau pokoknya gue harus cantik kayak si ini gitu, harus membandingkan lah ya, membandingkan gitu, atau pokoknya gue harus
looking good aja, maintain my look, maintain ya maksudnya kayak ya skincare dan segala macem. Ya udah abis itu yang penting terlihat sehat gitu. Menurut kamu tuh kayak gimana sih beauty privilege yang sebenarnya ya? Kalau menurut aku gini, aku berpikir orang pinter di dunia ini udah mulai banyak ya. Ya kan? Orang pinter, orang kreatif, orang yang berani itu udah mulai banyak. Nah, tapi dari antara semua ini kita harus nambahin value dong. Nah, value-nya itu bagaimana ya dengan beauty privilege lah pastinya ya, dengan fisik, dengan penampilan. Karena kita tahu ya bahwa pertama kali yang orang lihat itu bukan otak kamu, isi otak kamu, tapi penampilan kamu, betul, dari wajah, dari kulit kamu. Nah, terus bagus apa enggak, terawat apa enggak ya, walaupun mungkin bukan harus cantik, bener-bener cantik gitu ya, tapi mungkin terawat lah. Gitu ya, karena nggak harus kayak cewek-cewek Korea gitu lah. Sampai harus ekstrim mungkin operasi plastik. Nah bahkan mungkin kita juga di negara Asia juga ya, di mana di negara Asia juga bahwa penampilan itu juga penting gitu, penting, ya kan? Bener. Ya mungkin banyak kayak kiblat-kiblatnya kita ke Korea gitu ya. Ke sekarang ya kan, terus kulitnya pada putih-putih gitu, glowing gitu kan ya. Nah jadi makanya butuh banget yang namanya periwitan. Periwitan, Cica M. Betul, butuh banget yang namanya periwitan. Gitu. Nah kalau kamu tuh nah, tadi kan dari sekolah modeling, yang tadinya tomboy, yang biasa aja gitu, tapi kan sekarang harus jalan yang benar, harus apa namanya ya bersolek lah priwitan ya. Nah, itu challenge apa aja yang kamu dapetin yang tadinya biasa aja, nggak pernah nyisir, habis mandi, habis segala macam, keluar aja. Challenge-nya apa ketika pas masuk ke model school itu? Yang challenge yang paling berat buat aku itu adalah bagaimana cara menjadi perempuan ya, kayaknya kalau di modeling itu ya. Iya. Kamu bisa belajar sama aku loh, Kak. Maksudnya menjadi perempuan tuh kayak gimana? Kayak duduk harus yang kayak gitu-gitu? Iya, belajar table manner, belajar ya. Kita kan kadang-kadang kan kalau makan ya udah duduk-duduk aja gitu kan ya. Yang penting asal kaki nggak naik udah gitu kan. Nggak kayak di warteg gitu ya. Warteg gitu, ngejablak gitu kan ya, dalam arti. Nah jadi ya apa yang susahnya itu make up. Abis itu aku kan nggak demen make up juga gitu. Nah itu tuh bener-bener challenge banget untuk aku belajar make up gitu. Karena aku kan orang yang nggak demen make up, dan waktu itu kiblat aku tuh aku demen make up yang kayak macam orang bule gitu. Nah tapi contohnya gimana? Dulu tuh aku suka banget sama yang namanya Britney Spears kan. Nah, Britney Spears. Britney Spears. Nah itu udah gitu make upnya dia kan bener-bener kayak ada glitter apa segala macam. Nah tapi one thing for sure yang aku salah dulu itu adalah aku nggak merawat kulit aku, tapi aku make up. Jadinya jerawatan. Iya kan, udah jerawatan, and then minyak, oily. Nah, jadilah muka aku Pertamina gitu kan. Banyak minyak ya, ya kan. Jadi banyak minyak gitu kan, banyak bensin yang nempel di muka gitu kan. Nah, terus akhirnya ya udah, terus udah gitu belum ngerti yang namanya toner apa semua segala macem. Ya asal pakai foundation, asal pakai shading, and then aku nggak belajar yang namanya cleansing muka. Ya udah deh, goodbye. Jadinya sempat breakout dan segala macam. Itu parah banget. Dan waktu aku makeup itu tuh, karena waktu itu aku sibuk banget kan, hampir almost every day aku udah syuting terus, aku sampai beruntusan parah banget. Itu sampai dulu aku masih belum kenal derma nih. Jadi itu sampai takes a lot of mahal banget untuk benerin wajah aku gitu loh, karena jerawatannya sampai ke leher-leher gitu loh. Karena kan biasa kan di makeup yang leher-leher. Nah, terus abis itu ada kayak kita ada kayak pakai gaun, belakang kan juga sama tuh. Jadi pakai foundation apa segala macam. Nah, aku bersihin muka tapi nggak bersihin punggung. Jadilah punggung aku jerawatan juga. Makanya kan itu perempuan tuh susahnya di situ gitu loh. Baju kita tuh terbuka. Nah, jadi kita mesti menunjukkan kulit kita benar-benar sehat, kelihatannya glowing gitu lah ya. Halus gitu kan, soft gitu. Nah, jadi ya susahnya di situ lah, Kak. Nah, itu butuh berapa lama itu untuk bisa akhirnya kayak menguasai kayak ini makeup gue yang cocok, ini gaya gue yang cocok, ini cara gue, ya maksudnya kalau mau terlihat cantik tuh begini gitu. Itu setelah dari modeling school apa it takes beberapa takes time sih. Aku cukup lama ya, itu kayak mungkin bahkan nggak cuma setahun 2 tahun kayaknya mungkin ya, karena aku untuk cari yang sesuai makeup yang sesuai sama aku tuh bener-bener takes time gitu. Karena mungkin kalau yang zaman sekarang kita nonton tutorial ya, zaman aku dulu kayaknya waktu masih SMP internet aja tuh masih kayak susah, privilege lah gitu kan ya. Jadi kalau menurut seorang yang dibilang cantik, Jessie kan, menurut kamu tuh apakah beauty privilege itu benar ada nggak sih di real life?
Kan ini it takes forever kan untuk kamu terlihat cantik, seseorang yang sangat cantik ya. Waduh. Apa ya kalau dibilang? Ada nggak sih sebenarnya beauty privilege itu? Beauty privilege itu ada pastinya ya, karena mungkin kalau zaman sekarang mungkin pikir beauty privilege kayaknya cuma buat untuk orang-orang yang mau bekerja di entertainment gitu kan, yang mau bekerja melalui sosial media. Aku bilang enggak sih, karena orang bekerja kantoran pun juga pasti, apalagi kalau misalnya kita meeting ketemu klien, mau bekerja sebagai sales marketing atau bagaimanapun, pasti klien akan memilih orang yang secara penampilan terawat lah, rapih gitu. Harus kan yang ya. presentable gitu ya ketika mau mempresentasikan sesuatu. Gitu Iya, loh. betul. Karena dari situ juga mencerminkan loh, kalau dia udah bisa merawat diri, berarti dia juga bisa merawat orang lain gitu loh. Itu kan cerminan juga tuh ya. Kalau diri kita terawat, berarti dia juga bisa nih merawat orang lain. Itu juga bisa menambah confidence orang-orang juga untuk trust ke kita gitu ya. Karena kan zaman sekarang ini trust itu lebih penting lah ya untuk percaya sama kita. Nah, jadi bagaimana untuk bisa meningkatkan trust sama confidence ya dari penampilan lah pasti ya. Tapi kamu ada nggak sih kayak saran buat Dex people yang lagi nonton ini? Kadang-kadang kan orang suka maksudnya dengerin orang yang kayak kenapa harus kecantikan dulu sih yang dilihat untuk berbisnis lah, let's say gitu. Kenapa nggak hatinya? Kenapa nggak maksud ya hati juga perlu ya, mempunyai hati yang baik, yang apa namanya, yang beautiful heart itu penting gitu. Tapi ada nggak sih pesan yang buat dikasih ke Dex people ini? Sebenarnya beauty privilege itu juga penting gitu, tapi nggak usah harus yang kayak gue harus kayak gini, akhirnya jadi poses gitu. Betul. Jadi stress out ya. Iya, jadi stress out sendiri. Iya, bener gitu. sih. Mungkin apa ya, kalau dibilang beauty privilege itu penting, aku bilang penting karena itu bagian paling depan ya. Mungkin kalau rumah gitu ya, itu adalah pagar kamu gitu ya. Orang pasti akan lihat pagar rumahnya dulu nih. Kalau pagar rumahnya aja nggak terawat, orang pasti segan masuk dong. Mana mau masuk rumah kamu gitu. Nah, sebelum orang melihat interior rumah kamu, pasti akan lihat oke, pagar kamu bagus, ada tamannya, ada bunga-bunga, cantik, terawat lah, walaupun mungkin bukan something yang mahal gitu, yang sampai luxury, sampai yang grand apa gimana, tapi paling nggak enak loh, kita feeling welcome loh, kita bisa masuk di situ nyaman gitu. Nah, jadi aku bilang daripada mungkin orang mikir yang penting isinya aja gitu ya. Jangan salah loh, sebelum orang tahu isinya kamu, pasti orang akan melihat penampilan dari luarnya dulu, baru orang untuk masuk. Nah, jadi kalau kamu upgrade cuman isinya doang, sayang banget, karena orang juga segen ya untuk masuk ke dalam kamu gitu loh, untuk know you gitu. Nah, bagaimana supaya people mau want to know you ya, pasti dari penampilan kamu dulu gitu. Pasti. Oke. Jadi sebenarnya bisa diibaratkan dengan kayak rumah gitu. Betul. Jadi kayak sebenarnya kalau umpamanya rumahnya terlihat bagus, orang juga orang feeling juga mikir, orang juga mikir kayak ini emang terawat. Kalau mamanya rupanya dalamnya jelek, ya udah itu nanti deh ya, say. Berarti itu mesti nambah pakai skill. Nah, itu kan lebih ke lebih ke yang ke insight skill ya, kayak maksudnya kayak self development dan segala macam kayak gitu-gitu ya. Itu nantilah kita ngomongin itu masalah nanti. Sekarang kita lagi ngomongin beauty privilege ya. Tapi apakah pernah merasakan beauty privilege itu? Kayak mamanya nih, aduh nggak dapat tempat duduk, terus tiba-tiba karena dia cantik dikasih duduk gitu, apa kayak gitu, pernah nggak sih? Mungkin kita kalau orang punya beauty privilege itu mungkin lebih enaknya kenapa gitu ya. Mungkin aku pernah nih, lucu nih ceritanya. Jadi aku dulu pernah kerja di kantor, terus ada ini kan, yang orang office boy gitu kan. Nah, aku pernah bilang gitu, Mas, boleh ya Mas minta tolong kalau misalnya ngepelnya itu nanti lantainya ngepelnya pagi-pagi aja, supaya pas saya lagi duduk di kantor udah kering lantainya. Nah, terus habis itu iya siap Bu. Nah, tapi lain halnya ya mohon maaf gitu, maksudnya mungkin ini belum mengerti lah ya untuk merawat diri dan sebagainya, mungkin masih kecil juga teman aku ini. Dia bilang, Pak tolong ambilin saya kopi. Nggak mau loh. Nggak mau dibawain kopi. Terus aku bilang gini, iya nih aku nungguin kopi, padahal dia kerjanya lembur gitu kan ya. Enggak, katanya enggak mau diambil-ambilin, kenapa ya? Akhirnya aku yang minta gitu. Pas aku yang minta,
Dikasih. Oh iya, dikasih. Tapi mungkin Gitu. tapi mungkin menurut aku ya kalau mamanya kita merawat diri kita, yang dalamnya pun juga terawat Betul, gitu. betul. Jadi ya mungkin cara ngomongnya cara juga, betul, cara ngomongnya betul, juga betul, gitu betul. gitu. Selain itu apa lagi tuh yang kayak di tempat umum deh. Kalau itu kan di kantor ya. Iya, Kalau iya. di tempat umum gitu. Lebih umum lagi gitu. Kalau kalau misalnya kayak apa ya, kalau misalnya kayak tempat-tempat kayak di mall gitu Iya. ya, ketahuan lah kalau kamu gandeng pacar kamu, ya kan? Kalau kamu terawat, walaupun ada yang bening dikit, tetap pacar kamu masih tetap lihat ke kamu. Oh gitu. Iya dong. Dia iya nggak dong. lihat yang lain-lain ya. Kalau lihat-lihat yang lain lagi berarti tandanya ya cowoknya itu kurang baik berarti Pak. Aku udah ngerawat loh, tolong, Iya, gitu iya. kan, tolong. Kurang puas berarti itu, kurang bersyukur, kamu say. kurang bersyukur, betul. Karena kan kita perempuan-perempuan pasti pengennya kita confident dong ya. Karena kalau kita terawat, kita udah cantik dan tuh pastinya kita lebih confident lah. Pasti one thing yang perempuan-perempuan mungkin banyak yang pikir, ada teman juga curhat sama aku gitu kayak, aduh kenapa ya kok cowok gue mutusin gue gitu, apa karena gue kurang cakep gitu ya, apa gimana gitu. Aku bilang kayaknya it's not about that gitu loh, maksudnya bukan karena Bukan karena look-nya lah bukan ya, karena look-nya gitu, mungkin ya emang orangnya aja yang ini gitu. Kalau memang kamu udah berjuang, kadang-kadang kan kita punya standarnya tinggi gitu ya, kayaknya aku harus badannya bagus, gitar Spanyol lewat gitu maksudnya, biola lewat Biola gitu lewat, kan, ukulele lewat gitu kan ya. Nah jadi kadang-kadang karena hal-hal seperti itu tuh juga buat kita stress out gitu. Nah makanya yang penting kita itu punya beauty privilege ini untuk membuat diri kita confidence gitu loh. Karena mungkin zaman sekarang kayak kalau kita lihat sosial media ya, kadang-kadang kita bisa stres juga ya gitu kayaknya. Aduh kayaknya semua orang vacation, semuanya indah-indah gitu ya. Nah tapi dari situ kamu harus buat mereka itu adalah semangat kamu gitu loh. Bukan untuk jadi stres kayak aduh gimana enggak, tapi harus jadi semangat kamu gitu loh, bahwa kamu juga punya citra diri yang orang-orang pantas untuk lihat gitu loh, punya kepribadian yang orang harus tahu mengenai kamu gitu, bahwa kamu itu juga cantik loh gitu loh, dengan apa adanya kamu gitu, nggak perlu sampai harus makeover yang parah, lebay lah ya lebay gitu. kayak sampai kayak di Korea gitu, sampai harus ujung kepala ujung kaki sampai beauty-nya sampai ditambahin tulang biar tinggi kayak gitu-gitu kan. sampai patahin dengkul kan ada tuh yang mau ditambahin segini besi. ada kayak gitu aku lihat. Nah jadi ya udah, kalau memang badan kamu petit ya udah gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Embrace it aja ya. Embrace it aja gitu. Memang kalau misalnya tulang kamu gede kayak aku, kalau mungkin orang lihat kayaknya aku perfect gitu, maksudnya kayak wah kayaknya cantik, muka cantik, badan tinggi gitu semampai. Aku bilang tulang aku besar. Nah, aku mesti pinter-pinter juga pilih baju yang cocok untuk aku, karena nggak semua baju akan cocok untuk aku. Nah, jadi selain kulit, selain wajah, tapi penampilan pakaian juga. Nah, cari yang cocok dengan kamu. Nah, aku nggak bisa pakai baju yang agak loose, gede-gede banget. Aku akan kayak aku gini, aku kan suka nih. aku nggak bisa tuh Kak, aku bakal kelihatan gemuk banget gitu. Jadi aku harus ada yang pakai baju agak semi slim gitu, baju dimasukin. Potongannya yang slim, iya, potongan regular, slim gitu. yes, Karena ya mungkin orang ya perempuan-perempuan di Nusantara pasti tahu lah ya, ada yang boobsnya lebih besar juga, jadi harus pakai bajunya juga nggak boleh yang ini yang gimana gitu, yang banyak rimpelnya. Nah jadi itu yang paling penting sih gitu loh. Yang penting kenal diri, merawat diri untuk mengenal diri itu sih. Jadi menurut kamu itu beauty itu sebenarnya being you tapi merawat diri, bukan yang kayak leha-leha aja ya udah tinggal tinggal berharap kayak gua nanti kelihatan bagus gitu, nggak kayak gitu ya? Nggak bisa ya, karena beauty adalah sebuah effort juga sih. Oke. Tapi kalau di Indonesia ya, standar beauty tuh kayak gimana sih? Kalau dibilang standar beauty, mungkin zaman sekarang udah mulai banyak ini ya, Banyak macam-macam beragam ya, beragam iya, ya, udah mulai variasi. beragam ya. Mungkin kalau ada juga, kalau dulu kan semuanya kayaknya dari yang kulitnya sawo matang maunya jadi putih gitu kan. Iya. Kalau sekarang kayaknya enggak deh, aku lihat udah mulai develop, kita udah mulai open minded ya. Secara ini kita udah mulai welcome dengan orang yang kulitnya berbeda, dengan etnis yang berbeda, Betul. dan I feel like inilah, this is the diversity and we should appreciate that gitu loh. We should welcome gitu, bahwa sebenarnya banyak dengan keberagaman ini kita adalah menjadi negara yang kaya gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau mamanya kita lihat Korea Selatan kan ya begitu aja. Emang karena standarnya begitu. Standarnya begitu. Betul. Ininya kan homogen ya. Citizensnya emang dia begitu rasnya. Kalau Indonesia kan rasnya banyak gitu loh. Bener. Oke. Jadi sebenarnya being pretty atau becoming beautiful itu sebenarnya
jadi diri sendiri tapi merawat diri, Dex Betul, people gitu betul. ya. Setuju. Oke. Ada nggak sih rasa nggak enak atau pengalaman kurang menyenangkan deh gitu yang kamu alami karena memiliki penampilan menarik gitu? Ada nggak sih kayak tiba-tiba so cantik kayak gitu-gitu? Oh ada. Ada juga ya Wak ya, udah ada. cantik begini dihina ya Wak. Ada nggak sih? Jangan salah. Ya, yang artis-artis yang cantik-cantik yang diselingkuhin juga banyak. Oh iya betul. Iya. Jadi ya kan kalau kita lihat di berita-berita gosip-gosip gitu ya. Jadi kalau dibilang jadi perempuan cantik selamanya enak, aku bilang enggak juga. Kita harus melihat realita bahwa ada juga yang orang pikir dia mah cantik-cantik itu paling cuma bisanya ngerawat diri doang. Ya kan? Orang pikirnya gitu. Yeah. Paling tuh bisa ngerawat diri doang, otaknya kosong. Nah, aku tuh pernah ada orang yang ngomong kayak gitu di sosial media. Aku juga pernah ada yang ngomong kayak gitu, kayak penampilan doang nih cantik nih, paling otaknya juga so-so lah. Ini kayak kobangan air. Dulu pernah ada yang ngomong kayak kobangan air katanya. Cetek banget. Nah, ada yang kayak gitu, itu parah banget aku bilang. Tapi meanwhile when you takes that gitu, ya mungkin kalau dulu aku orangnya kayak aduh bener ya, kayak agak insecure gitu ya, bener nggak sih. Nah tapi meanwhile gitu akhirnya ya kita menerima gitu bahwa ya memang ada pandangan orang, kita nggak bisa merubah pandangan orang, kita nggak bisa menutup mulut orang, dan kita juga nggak bisa menutup mata orang juga untuk melihat dan menilai gitu. Jadi ya whatever people say gitu ya, and ya meanwhile you have doing your best ya don't be afraid gitu. Iya. Dan lagian ya udah, dan lagian kita harus juga percaya diri sendiri gitu, nggak usah dengerin orang lain kan. Bener, gitu karena mungkin diri kamu cuman diri sendiri doang. Dan lagian mungkin dia iri kali ya. Terus apalagi sih biasanya yang didapetin dari netizen gitu, kayak komentar pedas kah, kebanyakan komentar pedas kah atau supporting? Kalau so far ya mungkin dulu mungkin pedas gitu ya, cuman karena kenapa sih dulu pedas sekarang enggak gitu? Mungkin ada yang bilang kayak gemuk badannya, apalagi aku di beauty pageant ya, aku di beauty pageant. Nah, aku di beauty pageant waktu aku udah menang pun juga ada yang ngomong gitu, maksudnya kayak aduh ini orang bahasa Inggrisnya nggak bagus gitu. Ada yang ngomong juga ini badannya gemuk nih, masih gemuk, tangannya masih gede, apa semua segala macam gitu. Tapi despite itu semua juga tetap banyak yang support gitu, maksudnya kayak you're brave gitu, maksudnya we are welcome gitu. Nah jadi kalau misalnya kita dapat komentar negatif ya coba kita filter gitu, maksudnya is it true gitu, maksudnya kalau memang something yang kayak bahasa Inggris kamu lafalnya kurang British katanya. I'm trying so hard gitu, maksudnya kita upgrade skill gitu. Dan lagian kita kan bukan orang Inggris sayang. Kita bisa aksen Inggris. Kita lidahnya lidah Sunda. Kalau bisa mau bahasa Inggris itu mesti dikerok pakai cincin emas. baru bisa lafalnya bisa bagus gitu kan. Tapi ngomongin beauty pageant, di beauty pageant pun sekarang juga udah diverse gitu. Betul. Udah beragam, ada yang plus size ya, bukan plus size ya, mungkin lebih yang berisi, bukan yang selalu harus kayak gitar Spanyol. Benar. Bahkan yang tan skin juga kan ada juga yang tan skin, apalagi di Indonesia kayak Putri Indonesia gitu atau Miss Indonesia pun pasti kan ada perwakilan dari Ambon atau perwakilan dari Papua ya, dia harus merepresentasikan orangnya gitu. Etnisnya mereka dan gitu. Rambut mungkin kalau dulu pikirnya yang menang Miss itu pasti harus panjang. Enggak juga tuh, buktinya yang model cepak yang potong itu juga menang juga tuh. Bahkan di Miss Universe di internasional pun menang. Jadi aku bilang buat para perempuan di luar sana gitu, untuk para Dex people yang mungkin ngerasa gue tuh nggak bisa, soalnya karena kulit aku tuh gelap gitu. Ada juga mungkin kalau yang beberapa orang yang etnis Chinese kayak aduh nggak bisa nih, mata aku nih sipit banget nih, liputan mata aja nggak ada, aku bilang gitu. Tahu nggak, banyak loh yang di luaran sana, maksudnya mungkin mereka tuh ngeliatnya karena negatifnya gitu loh, kurangnya. Kalau kita ngeliat kurangnya terus, pasti susah lah, capek lah. Pasti kayak selalu ada aja yang kurangnya. Kayak aku nih kayak gini, pasti kalau aku lihat kurangnya nih mungkin aku bisa stres terus deh kayaknya. Aku kurangin ini. Tapi kita lihat ya bahwa despite kekurangan kita punya banyak kelebihan. Betul, gitu ya. Bener banget. Nah, yang penting kita harus bisa menonjolkan kelebihan kita gitu. Nah, kalau memang kamu punya kulit tan skin, itu adalah opportunity, itu adalah peluang kesempatan gitu. Ya, itu kesempatan. Mungkin meanwhile di luaran
sana orang pada putih-putih, gue sendiri yang stand out gitu loh. Orang akan pasti eye catching ke you gitu maksudnya. Karena you have a tan skin and then you have a sexy skin gitu kan, and then you have a glowing skin. Nah itu dia yang penting terawat sih makanya. Jadi sebenarnya cara kita memandang kecantikan itu sebenarnya harus emang kitanya udah berpikiran positif ya. Pamannya gini kayak kita punya tan skin gitu. Ya kalau mamanya kita bilang gue tuh jelek tan skin ya bakalan jelek gitu. Pembawaan kita kemanapun ketemu orang bakalan jelek gitu kan ya. Kalau mamanya I have a tan skin and I'm proud of it gitu. Ya, so you stand out than anybody else kayak gitu ya. Oh, tapi kalau di beauty pageant waktu zaman kamu tuh kayak gimana? Apa beauty standardnya sama semua atau emang beragam juga? Waktu aku zamannya aku atau Putri itu aku lagi pandemi. Jadi lagi pandemi. Jadi waktu itu aku banyaknya pakai online semua, kirim video semua segala macam. Nah, tapi waktu aku internasional aku udah mulai ada offline-nya juga. Nah, pas aku udah offline-nya juga itu, nah itu benar-benar kita di challenging banget ya, bahwa mungkin kalau orang-orang berpikir kayak yang cantik tuh kulit putih, waduh salah banget ya, karena yang finalis-finalis dari luar negeri pun itu banyak ya, ada yang dari Nigeria, itu kan Nigeria kulitnya pasti nggak bisa seputih orang Korea gitu kan, atau orang yang dari Taiwan dari mana gitu kan ya, jadi tapi mereka confident aja kok gitu, jadi aku melihat bahwa kamu berbeda itu bukan suatu hal yang jelek, kamu gitu harus takutkan gitu loh, yang kamu harus tutupi, malah itu something yang memang kamu ya show it gitu loh, maksudnya dengan kekurangan kamu tetap ada confidence itu kok gitu loh. Karena dengan confidence makes you more beautiful gitu sih. Wow. Jadi next people itu confidence makes you more beautiful. Iya, makanya jadi jauh lebih cantik ya, karena kayak banyak yang ada orang-orang cantik di luar sana menurut aku ya, tapi kayak confidence-nya dia tuh nggak ada, jadi kayak cuma diem, orangnya diem, kayak nggak berani kayak ngomong, nggak berani kayak speak up gitu maksudnya, please gitu ya, you have a beauty fisik gitu maksudnya ya, tapi dia nggak berani gitu loh maksudnya, kayak come on, be yourself aja gitu, mungkin karena netizen di luar sana mungkin banyak judgement dan sebagainya, jadi kayak takut gitu maksudnya, tapi gini, netizen itu mereka punya mata, mereka punya jari yang kita nggak bisa rem. Iya, jadi ya udah gitu. Ya udah, let them type deh, let them type. Mereka mau tapi kadang-kadang netizen itu juga bisa barometer kita juga lah ya, untuk kita koreksi diri dan sebagainya. Mungkin ide-ide, kadang-kadang ide-ide juga banyak juga loh dari netizen, ya kan? Iya, kadang-kadang netizen, orang-orang pageant lover aku juga aku banyak banget untuk menang Putri ini dibantu sama pageant lover aku juga. Dia banyak salin aku, Kak Jess pakai begini, Kak Jess begini, coba Kak Jess upgrade ini. Nah ini benar-benar develop me banget ya untuk tahu gitu maksudnya. Coba Kak Jess nanti rambutnya bikin gini, coba Kak Jess pakai baju yang gini deh, kayaknya Kak Jess kalau pakai baju gini, ini lagi oke banget nih, dan ini lagi tren nih Kak Jess. Nah, jadi dari situ tuh kita bisa melihat bahwa tren-tren ini ya, tapi pilih-pilih juga ya, karena ada beberapa tren mungkin yang nggak sesuai sama kita, jangan lah ya, gitu, maksudnya dipaksain gitu ya. Ya, kita wise lah, kita jadi orang yang inilah, pastinya orang-orang di luar sana, orang-orang masyarakat Indonesia dan juga perempuan-perempuan Indonesia lebih bijaksana lah zaman sekarang ya. Pinter-pinter juga kok perempuan-perempuan gitu. Jadi tinggal rawat diri, tinggal apalagi kalau misalnya jadi ibu rumah tangga gitu ya, mungkin banyak yang kayak mikir udahlah gue jadi ibu, kerja gue di rumah aja nggak usah deh, nggak usah ngerawat diri gitu ya maksudnya ya, karena kan gue nggak dendong gitu, padahal sebenarnya ngerawat diri itu penting gitu loh. Bayangin aja kalau misalnya karena orang pikir gini, nanti gue nggak ngerawat diri tapi gue bisa make up. Aku bilang ngerawat diri itu proses gitu kan, karena kamu nggak bisa sekarang kamu ngerawat diri nih, kamu treatment gitu, misalnya kamu facial, nah abis itu langsung besokannya langsung cantik, nggak mungkin. Facial pun juga nanti akan ada bekas ini, butuh waktu lah ya untuk ngilangin merahnya dan sebagainya macam. Nah jadi itu harus rutin gitu loh, itu something yang harus doing in rutin baik untuk kamu punya kulit yang terawat gitu. Jadi intinya mungkin ini kali ya, kita merawat diri, cantik itu bonus. Betul. Tapi biasanya kalau merawat diri kita jadi cantik. Bener. Jadi tahu gitu maksudnya. Oh, jadi aku cantiknya di sini loh. Ya, betul benar. Nah, ternyata yang bikin aku cantik tuh bibir aku seksi gitu, kayak Angelina Jolie gitu kan. Angelina Jontor ya kalau gue. Balik lagi ke beauty pageant. Nah, waktu di beauty pageant itu juri-jurinya itu ada nggak sih yang pernah ngatain kayak ini kamu kurang, itu kamu kurang, penampilan kamu jelek gitu, ada nggak sih, dan jadi down nggak atau kayak gimana tuh?
Apa karena mungkin jurinya mikir kayak ya udah yang di sini semua cantik-cantik semua, yang dilihat sekarang gimana caranya kamu bisa merepresentasikan kamu negara kamu kah atau daerah kamu kah gitu. Ada nggak? Justru mungkin kalau dari juri-jurinya nggak ada sih yang harus kritiknya apa gimana-gimana ya. Justru malah kritik-kritik itu datangnya dari netizen. Pasti terus ya netizen ini selalu bermasalah deh. Enggak, dari netizen nggak bermasalah, cuman netizen itu adalah juri yang paling baik. Oh gitu. Iya. Dan paling jujur. Paling jujur karena netizen itu dia bisa komen gitu, berarti dia udah merhatiin kita. Dia nggak mungkin nggak merhatiin kita, nggak mungkin kalau dia nggak follow kita tapi dia bisa komen. Betul, Ya kan berarti kan dia udah follow kita. Jadi netizen itu adalah follower terbaik kamu. Karena mungkin kamu punya banyak follower tapi dia nggak komen. Betul. Itu nggak membangun kamu. Nah, tapi kalau netizen yang follow netizen itu yang komen, itu adalah follower terbaik kamu. Berarti tadinya dia liatin Instagram kamu, liatin sosial media kamu, dan dia ngasih komen. Oke. Entah mau buruk mau jelek gitu. Oke. Tapi pernah nggak sih yang gara-gara ada pernah nggak sih ada kayak satu hal gitu yang akhirnya ngebuat kamu jadi akhirnya kayak, aduh capek deh gue, udah begini masih dibilang begitu, yang kayak gitu ada nggak sih? Ada lah ya, pastilah ya. Jadi kayak mungkin kayak netizen. Aku bilang kayak nah tapi ada juga kayak tapi gini, aku percaya one thing gini, saat kamu sudah mulai merawat diri, kamu sudah mulai mengupgrade diri, pastinya netizen itu juga nggak buta. Netizen zaman sekarang ada netizen yang open minded dan pinter-pinter. Dia akan melihat progres kamu. Selama kamu berproses untuk menjadi orang yang lebih baik, aku percaya netizen itu mungkin dari yang haters mungkin bisa jadi fans, jadi fans. Followers, malah bahkan followers setia kamu gitu. Jadi aku bilang ya itu butuh keberanian yang kuat dan butuh jadi jangan kamu dapat komentar sedikit langsung ciut gitu. Banyak orang kayak komentar dikit, aduh aku gimana gitu. Habis itu kayak udah aku nggak mau buat konten lagi, I'm stop gitu maksudnya. Aku bilang no. Dan aku jujur aku mengikuti Putri ini waktu di masa pandemi, ini adalah sebuah challenge ya. Karena orang-orang pada bilang, aduh Jess kamu nggak salah, kamu mau ikut Jang Putri pariwisata Indonesia kayak gini-gini, terus kamu ikutnya pas pandemi gitu. Itu kamu nggak ada panggung loh, there's no stage for you. Aku bilang, kamu cuma ngandelin video doang, kamu cuma ngandelin yang namanya foto gitu, which is orang nggak akan, mungkin orang bisa nggak percaya, foto itu kan bisa diedit gitu kan ya. Foto bisa diedit. Nah, ya aku bilang ya udah, why not we make a changes gitu loh. Iya benar. Aku yakin dan setidaknya mencoba juga nggak sih? Mencoba lah, walaupun orang pada bilang kayak semua pada stres, bahkan ada yang usaha pada ini semua segala macam pandemi. Aku bilang di tengah kesulitan pastinya ada solusi. Benar. Pasti ada kesempatan juga. Benar. Pasti ada jalan lah pokoknya kalau kita mau berusaha juga kan. Aku bilang pasti ada jalan. Aku bilang kayak banyak orang bilang, aduh Jess, mendingan kamu udah nggak usah deh. Nggak usah. So aku justru orang yang gini, semakin orang bilang enggak, aku malah semakin bilang no. Malah tertantang ya kayak let me see. Iya, let me see. Kayaknya karena menurut pemikiran dan menurut feeling aku bilang I can gitu loh. Bener nggak sih menurut kamu orang yang memiliki penampilan menarik itu kayak cantik atau ganteng ya, membuat kehidupan sehari jadinya lebih mudah gitu? Apa enggak? Kayak kamu kan tadi bilang kayak ya kopi akhirnya dibuatin. Apa pelnya di lebih early yang kayak gitu. Apa cuman itu sebenarnya nggak semuanya benar kayak gitu? Kalau aku bilang, kalau dibilang kelebihan pastinya banyak banget ya privilege ya, dengan adanya beauty, dengan wajah yang tampan, wajah yang cantik juga gitu maksudnya. Tapi meanwhile aku bilang beauty itu semua bukan beauty yang harus cantik gimana-gimana ya. Aku bilang it's a matter of terawat aja sih sebenarnya sih. Kalau bilang privilege, pasti privilege ya. Apalagi kalau misalnya mungkin orang-orang berpikir, orang-orang kantoran atau ibu rumah tangga kayak aduh nggak usah lah aku ngerawat muka lah ya gitu ya. Tapi siapa tahu loh, jangan-jangan nanti kamu bisa ada peluang gitu mungkin. Atau aku pernah punya temen gitu ya, dia udah jadi ibu rumah tangga gitu, ini young age gitu. Terus tiba-tiba kayak udahlah gue nggak mungkin lah kayaknya ada ini, tiba-tiba ditawarin untuk jadi model baju big size gitu loh. Badannya udah gemuk kan karena dia udah melahirkan 2 kali gitu ya. Nah ternyata dia jadi model baju big size gitu loh. Kan kita we never know gitu ya, we don't know about future akan menjadi seperti apa gitu ya. Jadi supaya gini, meanwhile kesempatan itu datang, kamu you are ready to catch it gitu loh. Ya kan. Oke. Jadi
Karena percuma juga kita ada kesempatan tapi kamu you're not ready, ya udah kesempatan tuh lewat gitu loh. Jadi intinya mungkin Dex people perlu tahu. Jadi intinya tuh sebenarnya kita tuh merawat diri untuk akhirnya bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan yang ada di depan nanti gitu ya, kayak di future nanti gitu. Bukan berarti kelihatan cantik karena ya gue nggak punya otak, nggak punya apa-apa, jadi gue cantik ya. Mungkin ada juga orang kayak gitu. Tapi maksudnya kita tuh harus juga merawat diri, mengasah skill kita. Baru itu namanya cantik yang full package kayak gitu ya. Betul. Aku yakin kalau zaman sekarang kalau dibilang untuk upgrade skill segala macam banyak lah ya, gampang ya, tinggal belajar workshop, seminar. Bahkan gitu online juga bisa ya, online gitu kan semua, atau mau belajar cooking, baking itu juga banyak gitu maksudnya. Jadi tapi sekarang ini dari sekian banyak baking, dari sekian chef gitu ya, pasti akan terlihat berbeda kalau kamu merawat diri. Iya kan, yang glowing, yang shiny, shimmering, and splendid gitu kan ya. Kayak Jasmine ya. Iya, kayak Princess Jasmine, kayak Cinderella gitu kan ya. Jadi pasti orang akan melihat bahwa oke, ini skillnya oke nih ya. Nah ini penampilannya juga oke gitu ya. Jadi emang full package jadinya kayak gitu ya. Betul, karena zaman sekarang orang pasti akan lihat yang full package ya, yang secara penampilan enak dilihat, yang secara skill juga ada gitu. Jadi aku bilang ya rawatlah diri lah, yang paling penting itu. Jadi Dex people kita dapat banget insight tentang beauty privilege. Jadi beauty itu nggak harus ngikutin standar karena you are beautiful just what you are ya gitu. Betul. Ada pesan nggak sih buat Dex people gimana caranya untuk merawat diri kah, atau misalkan untuk menjadi state yang seperti kamu sekarang gitu kan? Kamu kan skillful juga ya sekarang, biarpun lagi belajar apa segala macam. Terus udah kamu juga jago make up, cantik, ikut beauty pageant dan segala macam. Ada nggak sih pesan buat Dex people di sini? Apa ya, mungkin kalau pesan buat para Dex people di rumah ya, kalau aku punya morning routine itu aku selalu meluangkan 1 jam waktu aku nggak megang HP. Nah aku tuh untuk olahraga. Jadi aku olahraga, aku mungkin orang mikir kayaknya nge-gym nih, kayaknya enggak. Aku bukan tipe orang nge-gym, jujur aja. Aku tipe orang yang aku suka nonton kayak di laptop gitu, ada tutorial. Terus udah gitu ngikutin. Sama. Soalnya kalau ke gym aku ngerasa terintimidasi. Iya. Aku juga kayaknya aku mungkin orangnya agak introvert juga kali ya mungkin ya. Jadi aku kayaknya udah pakai laptop aja, beli yoga mat. Nah udah aku tinggal yoga di rumah. Nah, atau mungkin kalau buat yang cowok-cowok ya belilah ini namanya barbel gitu. Yang kalau nggak ada yang di IG juga loh yang diisi pakai semen. Iya ada yang kayak gitu. Diisi semen. Kalau mungkin low budget ya bisa. Low budget itu juga bisa. Jadi makanya selalu ada cara lah gitu. Maksudnya pasti selalu ada jalan. Nah di 1 jam itu biasanya aku olahraga sekitar setengah jam. Aku setengah jam, tapi aku bener-bener full tuh sampai keringetan banget gitu. Terus habis itu biasanya aku lihat-lihat nih, misalnya nih aku hari ini punya target, aku punya planning. Aku tipe orang planning. Aku kalau nggak planning biasanya aku berantakan gitu. Jadi planning itu penting gitu. Jadi misal hari ini aku pengen belajar, lihat nih resep baru. Aku bilang gitu. Aku punya target resep baru. Aku coba masak salmon teriyaki gitu maksudnya. Nah aku coba nih, tapi sausnya nggak pakai saus teriyaki, aku pakai sausnya pakai saus tiram tapi racik sendiri from the scratch. Nah gitu. Oke. Cari-cari. Nah itu aku luangin waktu setengah jam lagi gitu. Nah sisanya baru doing my activity gitu, shooting, meeting, ketemu orang segala macam, kerja gitu. Morning routine itu penting karena itu yang make up your energy. Ngeboost mood kita nanti buat seharian pas menjalani aktivitas ya. Sama malamnya maskeran. Selalu tuh. Almost every day. Oke. Pantes kinclong ya, Wah. Pantes glowing. Tapi aku apalagi kalau misalnya kamu sehari udah makeup terus tuh full tuh ya, pasti kulit kamu tuh kayak jenuh gitu loh. Iya, benar. Ya kan kayak kulit kamu tuh kayak pengen teriak gitu, kayak tolong bersihin gue. Gitu. I need to breathe gitu loh. Aku butuh untuk nafas gitu, tolong. Nah, akhirnya biasanya aku suka maskeran gitu. Oke. Dan baru abis itu mengakhiri hari tidur nyenyak lah ya. Karena tidur juga penting
selesai. Bener. Ya kan istirahat juga penting untuk Betul. kalian menjadi pretty ya. Betul. Tidur cukup, makan makanan yang sehat. Betul, makan sehat, olahraga. Nggak usah olahraga, kalau nggak suka olahraga jalan kayak ngapain Bener, gitu ya, setidaknya bener. bergerak tuh ya. Bener. Gitu, sama ya perawatan lah saya di Iya. Derma Express lah ya. Masker Derma bagus loh yang pink itu. Ya aku belum coba, aku mau coba sih. Aku makanya tiap kali kalau aku treatment pasti aku selalu minta yang itu. Aku mau coba. Iya, Aku soalnya yang pink. suntik kurus aja. Ini ya body lipo Iya, ya. iya. Body lipo. Soalnya aku kan dari gendut, terus akunya olahraga jadi Mantap. kukuruyuk ya jadi. Ini mungkin Dex people bisa belajar nih, bisa Ya buat langsung yang cowok bisa mungkin ya kan, karena kita ngomonginnya selama ini kan yang cantik beauty privilege, sebenarnya beauty oke. privilege itu juga bisa ke cowok juga, mungkin Oh, bukan beauty ya, benar, handsome benar. privilege Betul, gitu. betul. Jadi handsome juga sebenarnya nggak usah harus yang kayak opa-opa gitu ya. Yang penting terawat aja say gitu ya. Iya, bener. Karena kita perempuan juga senang loh kalau lihat cowok-cowok ganteng. Ya iya. Bener. Kayaknya aduh nih, nih cowok nih kulitnya glowing banget nih. Karena kadang-kadang perempuan tuh suka mikir gini, kayaknya kalau cowok aja bisa ngelawat kulitnya, kayaknya dia juga bisa ngelawat perempuannya deh. Iya betul. Gitu. Atau mungkin juga kayak ih bagus nih cowok aja bisa ngerawat, masa gue nggak bisa? Bener Kayak dong, jangan mau kalah dong. Iya dong, jangan perempuan dan laki-laki juga tetap harus kelihatan ganteng juga. Well, thank you so much ya Kak Iya, Jessie udah sama-sama, datang Kak ke Arman. Derma Express di sini ke Dex Talk dan ngomong-ngomong bareng ke Dex People juga. Pastinya juga buat teman-teman subscribe ke channel YouTube Derma Express. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan juga notification-nya biar kalian selalu terupdate ya dengan episode-episode kita. Dan jangan lupa follow akun-akun media sosial Derma Express.